Tema kita malam ini tentang kecewa. Kecewa itu adalah rasa tidak senang disebabkan tidak sesuai harapan. Jadi 4 penting. 4 poin. Yang pertama, rasa. Yang kedua, tidak menyenangkan. Yang ketiga, disebabkan. Yang keempat, tidak sesuai harapan. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama tentang rasa dulu. Bahwa yang namanya kecewa ini bukan benda. Bukan rumah, bukan mobil, bukan tangan, bukan fisik. Tapi dia adalah perasaan di dalam. Kalau sudah bercerita tentang perasaan, maka ada rasa like and dislike. Suka dan tak suka, senang dan tak senang. Masuk poin yang kedua. Tidak menyenangkan. Rasa bahagia, rasa senang, rasa sesuatu yang membuat hati berbunga-bunga, ini menyenangkan. Rasa terbagi dua, satu senang, satu tak senang. Yang tidak menyenangkan, putus asa, kecewa, sedih, takut. Dia masuk ke dalam cabang dari sedih. Kalau takut itu akan datang. Takut mati, takut sakit, takut nganggur, takut. Itu takut sesuatu yang belum terjadi. Kalau sedih, sesuatu yang sudah terjadi. Dan kecewa itu adalah masuknya ke dalam jenis yang sudah terjadi. Belum pernah ada orang kecewa kepada sesuatu yang akan terjadi. Saya kecewa nih dengan si Anu. Kenapa? Inilah nanti akan datang. Oh, nggak bisa. Itu berarti takut. Cemas itu akan datang. Dia cabang dari sedih. Takut, sedih. Lalu kemudian cabang dari sedih tadi kecewa. Lalu kemudian putus asa, kehilangan harapan. Dilanjutkan dengan stres. Akhirnya depresi. Akhirnya bunuh diri. Nah, jadi kecewa ini, kebanyakan orang bunuh diri berawal dari kekecewaan yang amat sangat dalam. Rasa tidak senang disebabkan, nah, jadi ada penyebabnya. Bukan tidak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba datang saja, tidak begitu. Ada penyebabnya, disebabkan, ada pemicunya, atau dia sesuatu yang menumpuk. Bertumpuk, lalu dipicu oleh kejadian kecil menjadi ledakan yang besar, kekecewaan yang amat sangat besar. Apa penyebabnya? Yang keempat adalah sesuatu tidak sesuai harapan. Jadi kalau begitu, dari mana datang kekecewaan? Kekecewaan datang dari harapan. Setiap orang yang hidup pasti ada harapan. Kalau begitu setiap orang hidup pasti kecewa. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Semakin minim harapan, semakin minim kekecewaan. Kalau orang tidak punya harapan, dia tidak pernah kecewa. Tapi siapa yang tidak punya harapan? Berarti dia sudah putus harap. Nah, jadi yang mau kita kaji adalah rasa tidak menyenangkan disebabkan tidak sesuai harapan. Lalu kemudian harapan ini dibagi lagi beberapa harapan, itu dibagi kepada beberapa poin penting. Yang pertama, harapan kepada keadaan. Harapan kepada keadaan. Berharap besok pagi cerah. Ternyata hujan lebat, mendung, banjir, kecewa dengan keadaan. Nah, maka di luar ekspektasi, di luar keinginan, di luar pengharapan, yang muncul ada kekecewaan. Orang kalau kecewa itu bisa jadi dua. Kalau dia meledak-ledak, dia menjadi marah, maka orang mencaci maki hari. Apa ini? Yang kedua, tidak marah, dia menjadi amat sangat sedih yang sangat dalam. Aduh, kok gini ya? Itu.
Mana yang lebih berbahaya? Yang lebih berbahaya kalau diam dan menarik ke dalam. Nah, itu dalam, kata orang dalam banget. Itu kecewanya itu bisa. Kalau marah itu marah justru lepas dia. Meledak-ledak habis. Tapi kalau diam, menggerogot ke dalam seperti api dalam sekam, membara, membakar diri sendiri, habis. Kecewa terhadap keadaan. Salah satunya tentang cuaca. Siapa saja bisa terjadi, termasuk Ustadz. Berharap nanti tausiah di Tanah Lapang Stadion akan ada cuaca yang bersahabat. Ternyata hujan lebat. Jadi kalau begitu, bagaimana menghilangkannya? Apakah sebelum itu kita serahkan aja pada Allah? Ya terserahlah ya Allah, mau hujan mau apa aku terima saja. Tidak bisa begitu. Itu kita punya harapan, kita punya pilihan. Antara hujan lebat dengan ayam tentram, kita mau yang tenang. Karena jamaah bisa ramai datang. Pertama kita berusaha, berdoa, seperti malam penggalangan dana untuk Palestina. Kita selalu siap dua. Kepada jamaah harap bawa kresek, bawa plastik, bawa mantel hujan. Nanti kalau hujan kita siap-siap, kita sama-sama berdoa ya. Nah, jadi di antara mengobati kekecewaan itu adalah siap mental untuk menghadapi apapun yang datang. Mau hujan siap, mau tidak hujan tentu saja lebih siap, karena memang itu harapannya. Dan ternyata tidak hujan, ya alhamdulillah. Andai turun hujan, jamaah sudah siap. Kita sudah besarkan hati jamaah. Saudara kita di Palestina sedangkan hujan peluru aja, hujan TNT 30 ton mereka tahan. Masa kita hujan air kita nggak kuat? Nah, jadi kita udah siapkan. Mungkin beban beratnya ini semen 1 sak 50 kilo. Beda antara orang siap dengan tidak siap. Kalau kita udah kasih tahu, ini nanti ada semen 1 sak beratnya 50 kilo, dia siap. Tapi kalau dia tidak tahu, dia sangka bungkus kerupuk, rupanya bungkus semen. Walaupun beratnya sama, kesiapan mental tidak ada. Nah, jadi siap apapun yang terjadi, walaupun kita tetap punya harapan. Ada usaha, ada ikhtiar, berdoa kepada Allah, setelah itu bertawakal. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ternyata terjadilah apa yang terjadi. Beberapa kali kita mengalami itu. Hujan lebat di Pasaman Barat, di Pontianak Al-Gadriyah. Kita menganggap ya selalu ada hikmahnya. Allah mau menunjukkan siapa yang kuat ngaji antara orang yang hanya sekedar basa-basi yang memang betul-betul ngaji. Oh, ternyata beginilah kuatnya orang Pontianak di depan istana Al-Gadriyah. Tidak beranjak sedikit pun. Oh, ternyata beginilah waktu di Lampung, di Tanah Lapang tentara itu. Begitu juga di Pasaman Barat, tidak beranjak sedikit pun. Basah-basah semua. Dan di beberapa tempat lain yang mohon maaf kalau jamaah ingat saya terlupa. Jadi selalu ada hikmah yang diberikan Allah bagi orang yang memandangnya dengan pandangan hikmah. Tapi kalau pandangannya adalah pandangan kemarahan, marah itu sendiri adalah efek dari kekecewaan, dan kecewanya itu mungkin pertama kecewa sama panitia. Kenapa panitia tidak menyiapkan tenda? Kenapa? Akhirnya kita menyalahkan orang.